Pemirsa, lebih dari 45 korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur hingga kini masih dalam pencarian. Keluarga atau wali santri yang telah menunggu sejak kejadian ambruknya bangunan masih terus berharap agar korban dapat segera ditemukan. Proses pencarian korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur memasuki hari ke-6. Sejak pagi proses pencarian dan evakuasi berlangsung di lokasi. Para wali santri yang telah berhari-hari berada di sekitar posko menunggu dengan penuh kecemasan dan juga harapan. Waktu emas para korban yang terjebak di antara reruntuhan bangunan musola telah dilewati. Para wali santri hanya bisa menunggu pasrah hasil pencarian dan evakuasi korban. Salah satu wali santri kini hanya bisa berharap jasad anaknya segera ditemukan dan dikebumikan. Udah pasrah, udah nggak mikir yang macam-macam lagi. Cuma segera ketemu sama jenazah anak saya, jadi bisa segera dibawa pulang. Korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini mencapai 167 orang. Ini semua korban itu kan ada 167 ya, 167 nih 100% seperti itu Pak? Nggak ada. Nanti setelah kita tutup operasi baru itu. Tapi sekarang saya bisa katakan jumlah korban itu ada 167. Yang ditemukan 118 ya. 118 itu 103 itu yang selamat tambah satu itu yang namanya adalah, nah itu tahu kan, Ibnu Fairuz. Itu dalam daftar yang hilang tuh ada, tiba-tiba dia selamat tapi tidak di sini, ada di tempat lain ya. Berarti kan ada 104 yang selamat. Nah, nanti dari 104 itu jangan ditanya lagi. Itu dari 104 itu yang jadi runtuh di mana Pak? Ini masih, karena ada beberapa kasus orang tuanya mencari, katanya anaknya dalam reruntuhan, tetapi ternyata dia di tempat lain. Ada 2 orang itu yang sudah jelas. Yang terakhir itu yang Ibnu Fairuz itu. Berarti yang menjadi korban adalah berapa? 67 ya. 14 sudah ditemukan. Sejak kemarin, evakuasi telah mengerahkan alat berat agar bisa mengangkat beton-beton dari bangunan yang ambruk. Diharapkan proses evakuasi para korban dapat usai secepatnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, keluarga korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini masih menanti kepastian nasib anak mereka yang belum ditemukan. Ada sekitar 48 korban yang hingga saat ini masih dalam pencarian. Alat berat telah dikerahkan untuk mempermudah pencarian para korban. Bagaimana keluarga korban menyikapi insiden ini? Kami sudah terhubung dengan Ibu Fatimah yang merupakan ibu dari Ananda Deva yang merupakan santri di Pondok Pesantren Al-Khozini. Selamat sore Ibu Fatimah. Sore. Baik, sebelumnya kami turut berduka atas apa yang terjadi terhadap para santri di Pondok Pesantren Al-Khozini. Ibu mungkin dapat menceritakan bagaimana Ibu mengetahui insiden ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini tempat Ananda menimba ilmu ini, Bu? Ya. Ya, mungkin Ibu Fatimah dapat menceritakan bagaimana pertama kali Ibu mengetahui insiden ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini ini, Bu? Pertama kali saya kurang tahu ya kalau yang ambruk itu pondok, karena saya kurang respon kemarin itu. Saya kira itu cuman goncangan gempa bumi biasa, cuman waktu ambruknya itu
dengernya keras sekali, tapi saya nggak ada respon kalau yang ambruk itu pondok gitu loh. Yang saya respon itu ketika banyak suara ambulan yang lewat di depan, itu baru saya ngerespon kok banyak sekali suara. Terus saya keluar, saya tanya sama tetangga-tetangga, katanya saya disuruh langsung ke pondok, disuruh nyari anak saya yang di pondok. Respon saya itu bukan anak saya yang di pondok, tapi anak saya yang kecil. Soalnya anak saya yang kecil itu biasanya main di sekitar situ gitu Baik. loh. Ternyata yang ternyata itu anak saya yang di pondok. Baik. Ketika Ibu dapat mendengar suara dentuman keras dari pondok ini, apakah memang jarak rumah Ibu Fatimah dengan pondok pesantren ini berdekatan, Bu? Ya, dekat sekali. Sekitar 5 rumah dari pondok. Baik. Baik. Sudah berapa lama Ananda Depa ini berpondok di pondok pesantren ini? Hampir 3 tahun. Baik. Jadi saat ini Ananda Depa ini sudah kelas 9. Iya. Baik. Kapan komunikasi terakhir dengan Ananda Depa dilakukan oleh pihak keluarga atau ibu? Terakhir saya hari Minggu malam Senin. Kalau hari Seninnya terakhir komunikasi sama adiknya jam 1 siang. Baik. Karena kan jarak dari rumah ibu ke pondok pesantren ini sangat dekat ya. Apakah memang ibu ini sering menjenguk Depa atau Depa sering kali pulang ke rumah? Iya. Kalau pulang ke rumah enggak, cuman kadang aktivitasnya itu hampir setiap hari saya maupun si kecil itu bisa melihat gitu loh. Soalnya kalau ada waktu istirahat, anaknya sering muncul keluar di depan pondok, kadang berdiri di teras gitu. Jadi kita bisa lihat. Baik. Mungkin ibu dapat menceritakan sedikit seperti apa sosok Depa semasa hidupnya? Anak saya itu, Deva itu anaknya pendiam, nggak terlalu banyak nuntut anaknya, juga nggak terlalu banyak tingkah. Kalaupun waktu pulang di rumah liburan itu cuman istirahat, nggak pernah main kemanapun. Saya suruh main ke tempat-tempatnya pun nggak mau. Baik. Cuman di rumah wifi-an ya gitu aja, sama makan tidur, nggak pernah kemana-mana. Baik. Bagaimana ibu melihat jalannya proses evakuasi dari para santri yang saat ini sedang berlangsung memasuki hari ke-6, Bu Fatimah? Ini kurang tahu, masalahnya di sini saya ada di posko, jadi nggak boleh mendekati tempat lokasi. Baik. Lalu apa yang dikomunikasikan oleh tim evakuasi terhadap keluarga? Artinya kan setiap hari pasti ada proses komunikasi yang dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan yang dilakukan dari proses pencarian, Ibu. Belum ada saat ini. Baik. Karena kita bisa melihat aktivitasnya itu lewat kamera. Tapi apa tidak ada proses komunikasi yang dilakukan setiap harinya, Bu, mengenai perkembangan proses pencarian dari tim evakuasi? Tidak ada. Baik. Berapa banyak Saya keluarga sendiri yang tidak ada. Ya, berapa banyak keluarga yang hari ini menunggu di posko ini, Bu? Masih banyak juga, saya tapi tidak menghitung ada berapa, tapi masih banyak yang belum ditemukan. Baik. Para santri yang memang mondok di pondok pesantren ini adalah warga yang berada di sekitar pondok. Ya, Ya, para santri yang mondok di pesantren ini, apakah memang kebanyakan adalah anak dari para warga yang berada di sekitar pondok pesantren, Bu? tidak juga. Banyak yang dari luar kota, yang dari sekitar pondok mungkin sedikit, saya juga kurang tahu. Tapi
Yang di sini cuma saya, yang sekitar, yang dekat, paling dekat dengan pondok. Baik, saat ini memang Ibu ini menginap di posko atau Ibu pulang pergi saja Bu untuk mendapatkan informasi lanjutan mengenai para santri yang berhasil dievakuasi oleh petugas? Enggak, saya mulai dari kejadian sampai sekarang ada di posko. Baik, Ibu tetap berada di posko ya? Iya. Baik. Apakah di sini juga ada orang tua dari temannya Dapa yang juga sama-sama menunggu kepastian, Bu? Iya, ada banyak. Baik. Apakah nama Dapa ini memang termasuk ke dalam 48 orang yang diduga masih tertimbun di balik reruntuhan, Ibu? Iya, masih. Karena saya sudah lihat namanya yang ada di lingkaran, saya sudah tanya ke pihak keamanan. Karena nama saya, anak saya itu dilingkari, saya tanya yang dilingkari itu kenapa. Keamanan bilang katanya masih dalam pencarian. Baik. Bagaimana dengan harapan proses pencarian yang saat ini sedang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini, Bu? Ya, harapan kita semua secepatnya dapat ditemukan. Soalnya sudah lama ini, sudah hampir seminggu ini. Baik. Kasihan anaknya yang di bawah yang tertimbun itu belum ketemu. Baik. Baik, kami tentu berharap agar proses evakuasi ini memberikan hasil yang cepat dan terbaik untuk keluarga. Sekali lagi kami sampaikan turut berduka cita, semoga Ibu dan keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Terima kasih Ibu Fatimah telah berdialog bersama kami. Ya, amin. Iya. Salam.